Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Sebelumnya Abah mohon maaf karena di sini Abah dalam perjalanan untuk mengungkap sang sosok manusia pilihan. Abah dalam suatu kendala. Mungkin saudara-saudara Abah di channel Abah bisa membantu seikhlasnya dalam Abah mengungkap sosok manusia pilihan tersebut. Sebelumnya Abah ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas bantuannya seikhlasnya. Dan juga Abah tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah juga mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya rabbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Setelah Abah membahas tanda-tanda kemunculan sang manusia pilihan yang akan dimulai dengan banyaknya bencana di mana-mana, terutama gempa dan air bah. Akibat dari gempa-gempa tersebut, banyaknya pergerakan tanah, longsor, banjir besar, dan puncaknya dari segala bencana adalah megatrust. Hanya menunggu waktu, disinilah terjadinya penyaringan manusia besar-besaran, banyak memakan korban, bisa dikatakan seleksi alam. Dikarenakan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk bumi yang sudah melampaui batas dalam kerusakan akhlak, sehingga norma-norma agama dilanggar, hilangnya rasa takut kepada Tuhannya dan rasa malu manakala berbuat sesuatu keburukan terhadap sesama, yang diutamakan nafsu untuk mencapai suatu keinginan kepuasan diri atau kelompok. Sudah tidak memperdulikan kebersamaan. Dengan begitu banyaknya kerusakan akhlak, maka diutuslah seorang manusia yang nantinya akan memperbaiki akhlak manusia dan memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan. Kita kembali ke topik manusia pilihan, merupakan takdir, ketetapan atau suatu ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan beliau menjadi manusia pilihan apapun sebutannya. Untuk membuka tabir sang manusia pilihan tentulah tidak mudah, tidaklah dengan akal yang digunakan, karena setiap peristiwa dalam beliau diperjalankan tentu sudah banyak petunjuk-petunjuk yang beliau terima. Pembahasan manusia pilihan tentu dibahas perjalanannya, bukan kemunculannya, karena kemunculannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, dan sangatlah sulit mengetahui kemunculan sang manusia pilihan kapan beliau akan dimunculkan. Sebagaimana untuk mengenal sang manusia pilihan, tentulah yang dibahas tentang perjalanannya, karena beliau adalah manusia yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah merupakan takdir seperti yang Abah katakan di atas. Apapun yang terjadi pada dirinya, suka tidak suka, mau tidak mau, beliau tidak bisa menolak, tentu tetap dijalani. Sebagaimana beliau di lahir mahfud sudah terjadi suatu perjanjian secara roh, dan pada awalnya beliau tidak mau menandatangani perjanjian tersebut atau menolak karena dipaksa. Dan juga di sini Abah katakan di awal beliau sudah dalam ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada akhirnya beliau menandatangani perjanjian tersebut.
Sebenarnya pembahasan tentang perjalanan sang sosok manusia pilihan sudah banyak Abah bahas, bagaimana beliau menerima petunjuk karena beliau adalah pewaris dari leluhurnya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, mewariskan nasab dan sanadnya dari junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu perjalanannya beliau ada kemiripan dengan leluhurnya. Ini pun sudah Abah bahas di video yang terdahulu. Begitu juga banyak yang mengkaitkan sosok Satria Peningit dengan Imam Mahdi pun sudah Abah bahas di video yang terdahulu. Beliau juga diperjalankan sosok Satria Peningit yang kita kenal adanya cerita ini di Pulau Jawa. Jadi dalam kesimpulan Abah, satu sosok dengan dua perjalanannya, satu versi Jawa dan satu versi Islam. Ini pun sudah Abah bahas di video yang terdahulu yang kita kenal dengan Bragadaton II, yaitu Jawa dan Mekah. Perjalanannya di Pulau Jawa yang berbagai peristiwa yang beliau alami versi Jawanya. Begitu juga dengan Islamnya. Beliau mengalami suatu perjalanan sebagai manusia pilihan. Tentunya beliau mempunyai tanda-tanda atau simbol-simbol dengan adanya Nur Muhammad pada diri manusia pilihan tersebut. Begitu juga sebagai Satria Peningit, beliau mempunyai sifat ulat asih yang disimbolkan dengan Trisula, yaitu asah, asih, asuh. Sedangkan dalam Islam dikenal dengan Islam, iman, ihsan. Adalah tiga konsep penting dalam agama Islam yang saling terkait dan tidak bisa dipisah-pisahkan karena ketiga merupakan pilar utama dalam mencapai tujuan hidup yang bermakna. Jadi kenapa sang manusia pilihan Satria Peningit Bragadaton II yang sudah Abah jelaskan, begitu juga beliau disebut dengan satu raga 1000 jiwa. Tentunya pembahasan tentang manusia pilihan tidaklah mudah secara akal dan pikiran. Beliau mempunyai perjalanan yang diperjalankan. Saat ini seperti Abah katakan kemarin, petunjuk-petunjuk itu tidak sebanyak pada waktu beliau diperjalankan. Tentang kemunculannya pun beliau di sini Abah meyakini beliau tidak mengetahui, tapi tanda-tanda banyak bencana-bencana berupa gempa-gempa yang nantinya volume gempa semakin banyak. Mungkin tanda akan dimunculkannya sang sosok manusia pilihan tersebut. Kapan dimunculkannya? Wallahu a'lam bishawab. Begitu banyak manusia yang diperjalankan, tentunya sudah merasa lelah atau letih dengan berbagai ujian yang berupa penderitaan yang terus berlarut-larut seakan-akan tiada akhir. Begitu juga dengan fitnah, hujatan yang terjadi pada diri manusia pilihan tersebut. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menggembleng mental sosok manusia pilihan dan harus dijalani. Dan tanda-tanda gejolak alam sekarang semakin terlihat. Akankah kemunculan manusia pilihan? Tapi sebelum kemunculan manusia pilihan, beliau harus diislah terlebih dahulu. Mungkin saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu pemahaman atau juga penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.